warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math Class with Pak Jo. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma bagian kedua. Jadi pada bagian kedua ini kita akan berlatih tentang soal pertidaksamaan logaritma. Nah, di latihan soal-soal logaritma ini kita akan membahas beberapa bentuk soal atau tipe soal yang sering kita jumpai di berbagai pertidaksamaan logaritma ya. Sehingga nanti dengan banyak melihat contoh soal dan pembahasan dari pertidaksamaan logaritma ini, diharapkan kita semua dan Anda terutama akan mempunyai pengalaman menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan logaritma dengan baik ya. Baik, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan di bawah ini di mana pertidaksamaannya adalah setengah log x kuadrat min x lebih kecil dari setengah log x plus 3. Bagaimana solusinya? Nah, ini solusinya. Jadi langkah pertama, kita akan berikan syarat, yaitu syarat numerus dari bentuk logaritmanya. Yang pertama, numerus yang di sebelah kiri, yaitu x kuadrat min x. Ini ya. Ini syaratnya harus lebih besar dari 0. Jika kita faktorkan, maka akan kita dapatkan X dikali X min 1 lebih besar 0. Dengan demikian, dari bentuk faktor ini akan kita dapatkan batas interval X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1. Sehingga dengan demikian, dari syarat 1 kita akan dapatkan interval penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari 0 atau X lebih besar dari 1. Nah, ini untuk syarat 1. Kemudian syarat kedua kita dapatkan dari numerus bentuk logaritma yang di sebelah kanan ya. Ini jadi syarat kedua. Nah, ini dia X plus 3 syaratnya harus lebih besar dari 0. Jadi dengan demikian akan kita dapatkan X lebih besar dari min 1. Nah, ini bentuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, selanjutnya dari soal pertidaksamaannya akan kita lakukan manipulasi seperti ini. Ya, jadi dari bentuk pertidaksamaan ini kita dapat simpulkan bahwa karena ini bilangan pokoknya antara 0 dan 1, maka nanti syarat kesimpulan dari numerus-numerusnya adalah bahwa x kuadrat min x pasti lebih besar dari x plus 3. Nah, ini kita dapatkan ini. Nah, kalau kita pindahkan ruas ke kiri semua, maka akan menjadi x kuadrat min 2x min 3 lebih besar dari 0. Dan jika kita faktorkan, maka akan kita dapatkan X plus 1 dikali X min 3. Sehingga akan kita dapatkan batas intervalnya X1 min 1 dan X2-nya sama dengan 3. Sehingga dengan demikian maka akan kita dapatkan interval dari pertidaksamaannya adalah X lebih kecil min 1 atau X lebih besar dari 3. Nah, dari serangkaian ini tadi, ya dari 1, 2, dan 3, maka langkah selanjutnya kita buat garis bilangan ya. Untuk yang pertama nanti kita akan menggambarkan 3 pertidaksamaan yang kita sudah dapatkan tadi ke dalam bentuk garis bilangan di bawah ini. Nah, ini garis bilangannya. Untuk yang pertama kita akan gambarkan X kecil 0 atau X besar 1. Nah, ini gambarnya. Kira-kira seperti ini. Jadi dari 0 ke kiri atau dari 1 ke kanan, gitu ya. Kemudian yang kedua, X lebih besar min 3. Nah, ini ya, ini min 3 ke arah kanan, seperti ini. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah X lebih kecil min 1 atau X lebih besar dari 3. Nah, ini min 1 ke arah kiri dan 3 ke arah kanan. Nah, dari sini kita dapat simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang berada di bawah 3 garis ini. Nah, ini merupakan daerah yang merupakan irisan dari ketiga pertidaksamaan ini tadi. Sehingga dengan demikian, ini juga ya, kita dapatkan 2 wilayah. Jadi dengan demikian himpunan penyelesaiannya itu ada 2 interval, yaitu interval dari min 3 sampai min 1, dan interval yang kedua adalah lebih besar dari 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian hingga min 3 lebih kecil dari X lebih kecil min 1, atau
X lebih besar dari 3. Nah, demikian tadi penyelesaian untuk contoh soal 1. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita berlanjut ke contoh soal yang kedua. Himpunan penyelesaian di bawah ini adalah 2/3 dipangkat log 3 min X lebih besar sama dengan 2/3 dipangkat log X min 1. Ya. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah seperti ini. Seperti biasa kita memberikan syarat, ini bentuk logaritma, ini juga bentuk logaritma. Jadi semua yang ada bentuk logaritmanya, maka pada bentuk logaritma itu numerusnya harus kita beri syarat lebih besar dari 0 atau positif. Sehingga dengan demikian kita berkesimpulan 3 min X harus besar 0. Ya, 3 min X besar 0. Jadi berarti min X lebih besar dari min 1. Jika di kedua ruas dikalikan negatif 1, maka ingat konsepnya tanda pertidaksamaannya harus berubah. Sehingga min X kalau dikalikan X akan menjadi, kalau dikalikan min 1 akan menjadi X, dan min 3 kalau dikalikan min 1 akan menjadi 3, dan pertidaksamanya harus berubah menjadi lebih kecil. Sehingga kita dapatkan X lebih kecil dari 3. Kita dapatkan penyelesaian yang pertama. Selanjutnya yang kedua, syarat kedua, kita dapatkan dari bentuk logaritma yang di sebelah kanan ini. X min 1 harus positif, berarti X min 1 harus besar 0. Dengan demikian kita dapatkan X lebih besar dari 1. Nah, selanjutnya kita lakukan manipulasi secara aljabar dari bentuk pertidaksamaan ini. Oke, gitu ya. Nah, pada bentuk pertidaksamaannya, 2/3 pangkat log 3 min X lebih besar sama dengan 2/3 pangkat log X min 1. Ingat, karena bilangan pokok eksponensialnya di antara 0 dan 1, maka kita bisa simpulkan bahwa eksponennya atau pangkatnya pastilah lebih kecil sama dengan. Ingat, jika ini lebih besar, maka pada kesimpulannya harus menjadi lebih kecil. Sehingga dengan demikian, log 3 min X harus lebih kecil dari log X min 1. Dari sini kita juga bisa simpulkan lagi, karena dibentuk logaritma dengan bilangan pokok lebih besar dari 1. Ya, ini kalau tidak ditulis berarti 10 bilangan pokoknya. Ya. Nah, karena bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka dapat kita simpulkan numerusnya adalah 3 min X lebih kecil sama dengan X min 1. Ya. Jadi dengan demikian, jika X yang ini kita pindah ruas jadi min 2X lebih kecil sama dengan min 4. Di kedua ruas jika kita bagi dengan min 2, maka min 2X dibagi min 2 akan menjadi X, min 4 dibagi min 2 akan menjadi 2, dan tanda pertidaksamaannya akan berubah menjadi lebih besar sama dengan. Kenapa menjadi lebih besar sama dengan? Karena di kedua ruas yang ini tadi kita bagi dengan min 2. Ya. Sehingga kita dapatkan hasil X lebih besar sama dengan 2. Dapatlah himpunan penyelesaian yang ketiga. Tahap selanjutnya adalah membuat garis bilangan. Yang mau kita buat garis bilangannya adalah pertama, X lebih kecil min 3 pada garis bilangan bentuknya akan seperti ini, dari 3 ke kiri ya. Kemudian yang kedua, kita akan gambarkan X lebih besar dari 1. Kira-kira gambarnya nanti seperti ini. 1 ke kanan. Dan yang ketiga, akan kita gambarkan X lebih besar sama dengan 2. Ini ada sama dengannya ya, maka nanti pada gambar akan kita dapatkan gambar yang ini bulat penuh. Ini artinya 2 juga masuk dalam himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari semua ini tadi, irisannya adalah daerah yang terletak pada 3 garis. Nah ini dia, gitu ya. Jadi himpunan penyelesaian ini terletak antara 2 dan 3. Sehingga didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian hingga 2 lebih kecil atau sama dengan X, dan X lebih kecil dari 3. Ya. Demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami juga. Oke, itu ya. Berlanjut ke contoh yang ketiga. Nah, ini akan berbeda lagi soalnya. Ya.
2 log X min 1. Jadi ini bilangan log dilogkan. Atau dengan kata lain numerusnya itu berbentuk bilangan logaritma juga. Ya, seperti ini. Jadi numerus dari 2 log ini merupakan bentuk logaritma. Ya. Oke, bagaimana solusinya? Seperti ini. Seperti biasa harus kita beri syarat dulu. Ini yang bentuk logaritma, yang di numerus bentuk logaritmanya kan ini. Siapa numerus dari numerus ini? Yaitu X. Nah, kalau begitu syarat pertama, ya ini. Berarti X-nya harus besar 0. Ya. Jadi syarat pertama, X harus besar 0. Selanjutnya, numerus dari 2 log ini, numerusnya adalah ini. 2 log X min 1. Nah, jadi dengan demikian ini juga harus kita berikan syarat. 2 log X min 1 juga harus lebih besar dari 0. Ya. Nah, sehingga kita berikan syarat kedua, 2 log X min 1 harus besar 0. Jika 1 pindah ke luas, maka akan kita dapatkan 2 log X lebih besar dari 1. 1 kalau dinyatakan dalam bentuk logaritma akan menjadi 2 log X lebih besar 2 log X. Ya. Ini 1 bisa diubah menjadi 2 log 2. Nah, dengan demikian dari bentuk ini juga bisa kita simpulkan berarti X lebih besar dari 2. Ya, karena basisnya lebih besar dari 1. Ya. Jadi X lebih besar dari 2. Gitu ya. Nah, dapatlah syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga itu kita dapatkan dari pertidaksamaan logaritmanya ini sendiri. Ya. Jadi kita dapatkan 2 log X min 1 lebih kecil sama dengan 0. Nah, sama dengan 1. 1 dinyatakan dalam bentuk logaritma akan menjadi 2 log 2. Nah, jadi seperti ini. 2 log X min 1 lebih kecil 2 log 2. Dari bentuk ini bisa kita simpulkan, berarti numerus yang di sebelah kiri adalah 2 log X min 1, numerus yang di sebelah kanan adalah 2. Karena bilangan pokoknya 2 atau lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa 2 log X min 1 pastilah lebih kecil dari 2. Min 1 bisa pindah ruas nanti ya. Min 1 bisa pindah ruas akan menjadi 2 log X lebih kecil dari 3. Ini 3 karena 2 ditambah 1. 3 bisa dinyatakan dalam bentuk logaritma, jadi 2 log 2 pangkat 3. Ya, sehingga kita dapatkan pertidaksamaan 2 log X lebih kecil 2 log 2 pangkat 3. Nah, dari bentuk logaritma ini, pertidaksamaan logaritma ini, bisa kita buat kesimpulan berarti X lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 itu 8. Sehingga dengan demikian kita dapatkan X haruslah lebih kecil dari 8. Ini pertidaksamaan yang ketiga. Dari 1, 2, dan 3, maka kita akan gambarkan pada garis bilangan seperti ini. Untuk yang pertama, X besar 0, ini hasilnya, gambarnya. Kemudian yang kedua, X lebih besar dari 2, kira-kira seperti ini gambarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, X kecil 8, ini yang ketiga, maka digambarkan bentuk seperti ini. Nah, sehingga dengan demikian kita akan dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang merupakan irisan dari ketiga ini tadi, yang mana yaitu antara 2 sampai 8. Nah, ini dia. Ini merupakan daerah penyelesaian. Sehingga dengan demikian kita dapatkan hasil himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya adalah himpunan X, sedemikian hingga 2 lebih kecil X lebih kecil dari 8. Gitu ya. Nah, itu tipe selanjutnya yang agak unik ya. Jadi berbagai tipe. Tipe selanjutnya kita lihat pada contoh soal 4. Ya. Nah, ini hampir mirip tadi ya. Cuman bedanya syarat di sini agak berbeda ya. Hampir sama dengan contoh soal 3 tadi. Solusinya adalah berikan syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama ini 2x min 8. Jadi 2x min 8 harus lebih besar dari 0. Berarti 2x harus lebih besar dari 8. X harus lebih besar dari 4. Dapat pertidaksamaan 1. Kemudian syarat yang kedua, ya ini
2 log 2X min 8 ini harus positif ya, harus lebih besar 0. Kalau tadi yang ini yang harus lebih besar 0 2X min 8. Nah, sekarang yang harus lebih besar dari 0 adalah 2 log 2X min 8. Ya, harus lebih besar dari 0. Nah, dari sini kita dapatkan berarti 0 dinyatakan dalam bentuk logaritma berarti 2 log 1. Ya, berarti 2 log 2X min 8 lebih besar dari 2 log 1. Nah, dari bentuk yang ini bisa buat kesimpulan berarti 2X min 8 lebih besar dari 1. Min 8 pindah ruas akan jadi 9 di ruas kanan. Jadi 2X lebih besar dari 9. Berarti X lebih besar dari 9/2. Nah, dapatlah pertidaksamaan yang kedua dari syarat 2. Kemudian yang ketiga kita dapatkan dari soal pertidaksamaannya, yaitu 2 log 2 log 28, 2X min 8 lebih kecil sama dengan 1. 1 dinyatakan dalam bentuk logaritma akan menjadi 2 log 2, karena di sini bilangan pokoknya 2. Nah, dari bentuk ini kita bisa buat kesimpulan berarti numerus logaritma di sebelah kiri harus sama dengan lebih kecil sama dengan numerus di sebelah kanan. Siapa numerus sebelah kiri? Yaitu 2 log 2X min 8. Sedangkan numerus sebelah kanan adalah 2. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, 2 bisa dinyatakan dalam bentuk logaritma dengan bilangan pokok 2 berarti 2 log 4. Nah, dengan demikian kita bisa jadikan menjadi 2 log 2X min 8 lebih kecil sama dengan 2 log 4. Ya. Nah, dari bentuk logaritma ini, pertidaksamaan logaritma ini, kita bisa buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah 2X min 8 lebih kecil sama dengan 4. Kalau 8 pindah ruas berarti 2X lebih kecil sama dengan 12. Kalau sama-sama dibagi 2 berarti X lebih kecil sama dengan 6. 12 bagi 2, 6. 2X bagi 2, X. Ya. Jadi kita dapatkan X lebih kecil sama dengan 6. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa buat garis bilangan untuk berbagai pertidaksamaan tadi ya. Pertidaksamaan pertama yaitu X besar dari 4 seperti ini misalkan ya. Kemudian yang kedua X lebih besar dari 9/2. 9/2 itu 4,5 berarti berada di sebelah kanannya ini ya. Ya, 9/2 ke kanan. Dan kemudian yang ketiga, X lebih kecil sama dengan 6. Nah, bulatnya bulat penuh ya, karena pakai sama dengan ini. Ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya yang mana? Ya, terlihat dengan jelas. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Ya, ini daerah penyelesaian. Sehingga dengan demikian bisa kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian hingga 9/2 lebih kecil. Iya, lebih kecil nggak pakai sama dengan karena ini bulat bulat kosong ya. 9/2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan. Nah, ini pakai sama dengan. Karena ini pakai sama dengan. Ini ya. Oke. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian hingga 9/2 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 6. Gitu ya. Lanjut pada tipe soal yang kelima. Ayo kita lihat. Soal kelima, himpunan penyelesaian pertidaksamaan di bawah ini adalah 2 log X plus 3 per 2 log X min 2. Oke, ya, bagaimana solusinya? Sama, cari syaratnya dulu, numerus harus besar 0. Kebetulan sama nih ya, ini log X, ini juga log X, berarti ya X besar 0. Gitu. Kemudian dari soal pertidaksamaannya kita lakukan manipulasi seperti ini. Ya. 2 log X plus 3 per 2 log X min 2 lebih besar dari 1. 1 pindah ruas, berarti 2 log X plus 3 per 2 log X min 2 lebih kurang 1 besar 0. Kalau disamakan penyebut, penyebutnya siapa? 2 log X min 2, berarti 1. Kalau disamakan penyebutnya menjadi 2 log X min 2 per 2 log X min 2. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka
pembilangnya sudah bisa dioperasionalkan dengan pengurangan. 2 log X plus 3 dikurangi 2 log X plus 2. Ini jadi plus ya, karena di sini minus. Berarti minus dikali minus jadi plus. Ya. Jadi 2 log X dikurang 2 log X habis, 3 ditambah 2 jadi 5. Nah ini 5. Nah, penyebutnya tetap 2 log X min 2. Berarti kita dapatkan bentuk 5 per 2 log X min 2 lebih besar dari 0. Ya. Oke. Nah, ya ini masih sama ya. Oke. Nah, dari bentuk ini, karena bentuk di sebelah kiri ini diminta supaya lebih besar dari 0, maka pembilang sudah pasti positif 5, maka tidak terpengaruh oleh 5 sebetulnya bentuk ini. Jadi yang berpengaruh hanyalah dari penyebutnya, yaitu 2 log X min 2. Jadi supaya positif berarti 2 log X min 2 ini juga harus positif. Ya. Karena diminta hasil yang positif, berarti yang di bawah ini harus positif. Karena di atas sudah positif pembilangnya. Ya. Jadi kesimpulannya 2 log X min 2 harus positif atau besar 0. Kalau min 2 pindah ruas berarti 2 log X lebih besar dari 2. 2 dinyatakan dalam bentuk logaritma akan menjadi 2 log 4. Jadi 2 log X lebih besar dari 2 log 4. Dari sini bisa kita simpulkan berarti X lebih besar dari 4. Dapatlah pertidaksamaan yang kedua. Jadi hanya 2 garis bilangan berarti ya nanti. Ini X besar 0, garis bilangan yang pertama, dan garis bilangan yang kedua, X lebih besar 4. Ya. Oke. Kemudian garis bilangannya akan kita dapatkan garis bilangannya X besar 0 untuk yang pertama. Kemudian X besar 4 untuk yang kedua. Ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ini lebih sederhana. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya berada di daerah ini. Ya, ini dia. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X demikian hingga X lebih besar dari 4. Gitu ya. Gampang ya? Ya, itu tipe yang kelima. Tipe selanjutnya, kita lihat contoh yang keenam. Ya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan bawah ini adalah, jadi bentuk logaritma itu antara dua nilai min 2 sampai 2. Nah, kalau ini lebih mudah ini ya, lebih mudah. Seperti biasa, syarat pertama bilangan numerusnya harus besar 0, berarti numerusnya yang ini. Oh, berarti X harus besar 0. Nah, kemudian yang kedua kita dapatkan dari pertidaksamaan soalnya. Ya, jadi soal pertidaksamaannya, min 2 lebih kecil 3 log X lebih kecil dari 2, min 2 dan 2 ini kalau dinyatakan dalam bentuk logaritma maka akan menjadi seperti yang di bawah ini. Jadi min 2 itu berarti 3 log 3 pangkat min 2, sedangkan 2 itu 3 log 3 pangkat 2. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan, oh berarti karena bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka bisa kita simpulkan 3 pangkat min 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 pangkat 2. 3 pangkat min 2 itu berarti 1/9. Nah, kalau 3 pangkat 2, 9. Ya. Atau dengan kata lain, ini nanti berarti 1/9 lebih kecil X lebih kecil dari 3/2. Lanjut, proses selanjutnya adalah membuat garis bilangan. Ya, yang pertama kita buat X besar 0. Ini kira-kira ya 0 ke kanan. Dan selanjutnya 3 pangkat min 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 pangkat 2. Ini tadi 1/9, ini 9, berarti X-nya ini antara 1/9 sampai 9. Kira-kira begini. Ya, 1/9 sampai 9. Oke, nah karena ini hanya 2 pertidaksamaan berarti interval yang diminta adalah yang ini, yang berada di bawah 2 garis. Ya, sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 1/9 lebih kecil dari X lebih kecil dari 9 ya. Ini dia. Cukup mudah ya untuk tipe yang seperti ini. Selanjutnya kita lihat tipe
Selanjutnya, kita lihat contoh soal yang ketujuh. Ini himpunan penyelesaian dari 4 min log X kali log X lebih besar log 1000. Nah, log 1000 itu berapa? 3. Ya. Oke, kita lihat solusi selengkapnya. Syarat pertama sama, X harus besar 0. Nah, berikutnya yang kedua langsung dari pertidaksamaannya. 4 log X kali log X besar log 1000. Ini kalau kita kalikan secara distributif, ini jadi 4 dikali log X. Ini log X kali log X berarti log kuadrat. Nah, untuk ini kita buat pengandaian. Jadi kita andaikan log X-nya adalah P. Sehingga dengan demikian P akan sama dengan log X. Maka soalnya akan berubah menjadi 4 log X berarti 4P. Min log X kuadrat berarti min P kuadrat. Log 1000 tadi 3, berarti 3 pindah ruas jadi min 3. Gitu ya. Nah, jika kita kalikan dengan negatif 1, ya, karena ini nanti repot memfaktorkannya kalau ini tidak 1 ya. Jadi kita kalikan dengan min 1. Min 1 kali P kuadrat jadi P kuadrat. 4P kali min 1 jadi min 4P. Dan min 3 dikali min 1 berarti 3. Tanda pertidaksamaannya harus berubah karena dikalikan dengan negatif 1. Ya, berubah. Nah, setelah itu baru bisa kita faktorkan dengan mudah. Maka kita dapatkan P-nya itu 1, P1 ya. Kemudian P2-nya adalah 3. Ya. Nah, dengan demikian kita dapatkan interval P-nya itu antara 1 sampai 3. Tapi ingat lagi, P ini tadi siapa? P tadi adalah log X. Nah, jadi dengan demikian kita ubah lagi P-nya menjadi log X. Jadi ini log X. 1 kita nyatakan dalam bentuk logaritma dengan bilangan pokok 10. Kita samakan dengan bilangan pokok yang ini. Itu ya. Jadi log 10 itu 1 atau 1 itu bisa dinyatakan dalam bentuk log 10, sedangkan 3 itu dinyatakan dalam log 1000. Log 1000 kan 3. Ya. Nah, jadi kita dapatkan log 10 lebih kecil log X lebih kecil log 1000. Sehingga dengan demikian dari bentuk pertidaksamaan logaritma yang ini bisa kita buat kesimpulan berarti 10 lebih kecil X lebih kecil dari 1000. Ya. Ini ada 2 pertidaksamaan lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membuat garis bilangan. Pertama, X besar 0, berarti seperti ini. 0 ke kanan. Dan yang kedua adalah 10 kecil X kecil 1000. Bukan sesuatu yang sulit ya. Ini dia 1000. Sudah terbayang ya? Kira-kira himpunan penyelesaiannya kan yang ini ya. Ya, inilah dia himpunan penyelesaiannya daerahnya. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian hingga 10 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1000. Oke. Masih mudah juga ya untuk tipe yang kesekian ini. Baik, masuk pada tipe soal yang selanjutnya. Kita lihat contoh soal 8. Pertidaksamaan 4 kali setengah log X lebih kecil dari setengah log 81. Nah, sebetulnya kalau ini tidak sulit-sulit amat ya. Ini bentuk logaritmanya sih biasa aja. Tetapi nanti pada bentuk numerusnya mungkin yang akan lebih berbeda ya. Ya, oke. Bagaimana solusinya? Kita lihat. Nah, syarat 1 sama, ini bentuk numerusnya ini harus positif ya atau besar 0 ini. Dan kemudian yang kedua langsung kita dapatkan dari pertidaksamaannya. Ya, jadi 4 setengah log X. Oke, 4 kita masukkan pada bentuk logaritmanya, ini jadi 4 menjadi pangkatnya dari numerus ini ya. Jadi X pangkat 4, gitu. Jadi setengah log X pangkat 4 lebih kecil dari setengah log 81. Nah, dari bentuk pertidaksamaan ini bisa kita simpulkan karena bilangan pokoknya setengah, maka nanti tanda pertidaksamaannya akan berubah pada saat kita mencari hubungan antara numerus-numerusnya. Ya.
Jadi kalau tanda pertidaksamaannya lebih kecil, maka di sini pada numerusnya akan menjadi lebih besar. Jadi X pangkat 4 lebih besar dari 81. Nah, ini yang agak berbeda. Biasanya selama ini kita hanya menghitung untuk X pangkat 2 ya, persamaan kuadrat. Nah, tapi ini dinyatakan dalam X pangkat 4. Tapi penyelesaiannya juga tetap kembali lagi ke pertidaksamaan kuadrat ini ya. Oke. Jadi, kita lanjutkan, X pangkat 4 lebih besar dari 81. Kita pindahkan ke ruas kiri 81-nya, sehingga X pangkat 4 dikurang 81 lebih besar dari 0. Kalau kita faktorkan, 81 itu kan merupakan kuadrat sempurna dari 9 kali 9. Maka bisa kita faktorkan menjadi X kuadrat plus 9 dikali X kuadrat min 9. Nah, untuk faktor yang pertama, X kuadrat plus 9, ini kan definite positif, artinya selalu bernilai positif. X berapapun kalau di kuadrat pasti positif, tambah 9 juga positif. Jadi untuk berapapun X, maka ini akan menghasilkan positif. Nah, yang negatif bisa jadi negatif, bisa jadi positif adalah X kuadrat min 9 ini. Dan ini bisa difaktorkan juga. Ya. Jadi faktornya adalah X min 3 kali X plus 3. Nah, dari bentuk pertidaksamaan ini hanya ada dua batas real yang kita punya, yaitu X1 min 3 dan X2-nya adalah 3. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa hasilkan interval penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3 atau X lebih besar dari 3. Ya. Nah, dari dua syarat ini kita lanjutkan dengan membuat garis bilangannya. Ya. Kita nyatakan dalam bentuk garis bilangan. Yang pertama X besar 0, ya, masih seperti ini. Kemudian yang kedua tadi X kecil min 3 dan atau X besar 3. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian karena himpunan penyelesaiannya ini adalah daerah yang memenuhi kedua syarat ini, oh berarti wilayahnya hanya ini. Ya, gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X besar dari 3, gitu ya. Nah, ini tipe yang ke selanjutnya ya. Baik, masuk ke tipe yang lain, kita lihat dari contoh soal yang ke-9 ya. Nah, ini agak berbeda dikit, ini bilangan pokoknya yang berbeda. Jadi pada bentuk soal-soal ini kita sebetulnya sambil mengingat lagi tentang sifat-sifat bentuk logaritma pada bentuk operasionalnya ya. Oke, bagaimana solusinya? Kita lihat syaratnya dulu. Oke. Syarat pertama 2x min 5 harus besar 0 dan syarat yang kedua adalah x min 3 harus besar 0. Dari syarat pertama kita dapatkan x lebih besar dari 5/2 dan dari syarat kedua dari bentuk numerus yang ini kita dapatkan X lebih besar dari 3. Selanjutnya kita manipulasi dari soal pertidaksamaannya. Ya, 10 log 2X min 5 lebih kecil dari 0,1 log X min 3. 0,1 bisa kita tuliskan jadi 10 pangkat min 1. Ya, 10 pangkat min 1. Kemudian kita ingat lagi sifat A pangkat N log B itu bisa berubah menjadi A log B pangkat 1/N. Jadi kalau di sini yang berpangkat absisnya, di sini yang berpangkat numerusnya. Jadi hubungan pangkat numerus dengan pangkat absis atau basis ya maksudnya, basisnya, maka hubungannya jadi seperti ini. Kalau ini pangkat N, maka pada numerus jadi pangkat 1/N. Ya. Nah, jadi dengan demikian, ya, jadi dengan demikian, karena ini tadi pangkatnya min 1, berarti ini berubah menjadi 1/min 1. Ya. Jadi 10 log 2x min 5 lebih kecil 10 log x min 3 di pangkat min 1. Oke, nah dari bentuk pertidaksamaan ini, maka bisa kita buat kesimpulan 2x min 5 kecil dari x min 3 pangkat min 1. Ini kan sebetulnya bentuk pecahan ya. Nah, tapi oke. Kita lanjutkan dulu, berarti 2x min 5 dikurangi 1/x min 3 kecil 0.
Kemudian kalau disamakan penyebut ini 2x-5 berarti akan menjadi 2x-5 dikali x-3 dikurang 1 per x-3 ya. Karena ini sudah bisa disamakan ya. Oke. Kemudian di bagian pembilang kita sederhanakan. Kalau kita kalikan menjadi 2x kuadrat min 11x plus 15 dikurang 1 per x min 3 lebih kecil 0. 2x kuadrat min 11x plus 14. Nah ini 15 dengan min 1 tinggal 14 per x min 3. Nah kemudian yang ini bisa kita faktorkan. Ya, ini bisa kita faktorkan, maka jika kita faktorkan akan kita dapatkan 2x min 7 dikali x min 2 per x min 3. Dari bentuk pertidaksamaan ini kita dapatkan 3 buah batas interval, yaitu yang pertama x1 itu nilainya 2, yang kedua x2 itu nilainya 3, dan batas yang ketiga adalah 7/2. Gitu ya. Nah, dengan 3 batas ini maka karena kita menginginkan daerah yang negatif, maka daerah yang bertanda negatif itu pada interval X kurang dari setengah atau pada interval antara 2 sampai 7/2. Nah, inilah kita dapatkan pertidaksamaan yang ketiga. Ya, syarat ketiga. Nah, kemudian dari bentuk 1, 2, dan 3 yang sudah kita dapatkan akan kita ilustrasikan ke dalam bentuk garis bilangan, kira-kira seperti ini. Yang pertama, X lebih besar 5/2, seperti ini. Kemudian yang kedua, X besar dari 3, kira-kira seperti ini. Dan kemudian yang ketiga, ini tadi, X kecil setengah, setengah ke kiri, kemudian X antara 2 sampai 7/2. Nah, bisa kita bayangkan daerah penyelesaiannya nanti adalah daerah yang berada di bawah 3 garis. Ini kan 3 garis, nah, atau irisan ketiga tadi. 1, 2, 3 irisannya ini. Nah, jadi dengan demikian kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah interval yang ini ya. Interval ini adalah X antara 3 sampai 7/2. Ya. Lanjut, contoh tipe soal yang terakhir. Ya, nanti sebetulnya masih banyak, tapi kita ambil 10 saja ya. 2 log X dikali X plus 1 log 4 lebih kecil 2 min 2 log 4. 2 log 4 ini kan sebetulnya 2 ya. Oke, kita langsung cari solusinya. Syarat pertama, ini dari sini. X besar 0. Nah, ini. Kemudian syarat kedua yang ini. Ya. Syarat kedua, X plus 1 harus besar 0, karena ini posisinya sebagai basis ya. Ingat, basis pada bentuk logaritma itu harus positif dan tidak boleh 1. Nah, jadi dengan demikian, X plus 1 harus besar 0 dan X plus 1 nggak boleh 1. Kapan dia akan bernilai 1? Kalau X-nya 0. Maka di sini tidak boleh 0. X tidak boleh 0. 0 tambah 1, 1. 1 sama dengan 1. Nah, ini nggak boleh. Gitu ya. Jadi tidak boleh bernilai 0. Dari bentuk yang X plus 1 besar 0, berarti X harus lebih besar dari min 1. Lebih besar dari min 1, nah ini kan termasuk 0 ya. Nah, berarti sini nggak boleh 0. Oke, nanti kita lihat pada garis bilangannya. Kemudian berikutnya yang ketiga kita ambil dari pertidaksamaannya. Ya, dari pertidaksamaannya. 2 log X dikali X plus 1 log 4 lebih kecil 2 min 2 log 4. Tadi 2 log 4 itu adalah 2. Yang diuras kanan jadi 2 min 2 nanti jadi 0 ya. Sementara yang ini 2 log X akan tetap 2 log X. Kemudian 4 kita nyatakan dalam 2 pangkat 2, berarti X plus 1 log 2 pangkat 2. Ini pangkatnya bisa ke depan menggunakan sifat. Ini tadi. Ini menggunakan sifat, jadi 2 ini sebetulnya dari 2 pangkat 2 yang ini ya. Karena 2-nya ke depan, berarti ini nggak dituliskan lagi. Ya. 2 log X kali X plus 1 log 2. Kita ingat lagi sifat merubah
bentuk logaritma, basis menjadi bilangan numerus, numerus menjadi basis. Ini kita gunakan sifat ini. Sehingga dengan demikian kita akan dapatkan berarti 2 kali 2 log X kali 1 per 2 log X plus 1. Nah, kemudian ini bisa berubah lagi dengan menggunakan sifat. Ya, sifat B log C per B log A akan menjadi A log C. Jadi basis dari bilangan numerus pada penyebut itu akan menjadi basis pada bentuk logaritma A log C. Gitu ya. Nah, maka ini tadi 2 log X per 2 log X plus 1 akan berubah menjadi X plus 1 log X. Ya. Nah, 2 kali X plus 1 log X lebih kecil dari 0. Ingat 2 ini adalah bilangan positif, padahal hasil perkalian harus kecil dari 0, maka dapat disimpulkan berarti yang harus negatif adalah bentuk logaritma X plus 1 log X ini yang harus negatif. Nah, ini kesimpulannya. Jadi X plus 1 log X harus kurang dari 0. Nah, selanjutnya pada bentuk ini, 0 ini kita ubah menjadi bentuk logaritma juga, jadi X plus 1 log 1. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita dapatkan bentuk logaritma yang seperti ini, ya, pertidaksamaan logaritma seperti ini, kita akan buat kesimpulan pada numerusnya. X dengan 1 ini apakah tandanya berubah atau tidak. Nah, berubah atau tidak itu kan tergantung dari X plus 1 sebagai basisnya. Ya. Jika X plus 1 antara 0 dan 1, berarti X itu kan antara min 1 sampai 0. Ya, ingat, kalau ini antara 0 dan 1, berarti X itu antara min 1 dan 0. Dan kalau ini antara 0 dan 1, maka pada kesimpulan numerusnya berarti X dengan 1 itu X harus lebih besar dari 0. Ya, ingat pada kesimpulannya tanda akan berubah. Jadi ini. Itu kalau X plus 1-nya antara 0 dan 1. 0 dan 1 itu berarti X antara min 1 dan 0. Nah, kalau X lebih besar dari 1, padahal pada interval min 1 sampai 0 ini kan berarti tidak mungkin karena tidak ada irisan antara ini dengan ini. Jadi tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin berarti kita ambil kesimpulan yang kedua. Jika X plus 1 sebagai basis ini tadi nilainya lebih besar dari 1. Kalau X plus 1 lebih besar dari 1 berarti X lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0. Ya. Kalau ini lebih besar dari 0, maka kita bisa simpulkan jika X plus 1 lebih besar dari 1, maka bisa kita simpulkan berarti X lebih kecil dari 1. Ya, X lebih kecil dari 1. Nah, ini dia. X lebih kecil dari 1 jika X lebih besar dari 0. X lebih kecil 1 dengan X lebih besar dari 0, kalau kita cari irisannya ini. Antara 0 dan 1. Maka kita dapatkan yang ketiga. Ya. Solusi pertidaksamaan yang ketiga. Nah, kemudian dari 1, 2, dan 3, jika kita buatkan dalam garis bilangan, maka akan kita dapatkan seperti ini. X besar 0 pada garis bilangannya ini. Kemudian yang kedua tadi, X harus besar dari min 1, tapi tidak boleh 0. Oh, berarti begini, 0 ke kanan, min 1 ke kanan, kemudian 0 ke kanan, tapi tidak sama dengan 0. Nggak boleh 0 ya. Karena tadi X plus 1 tidak boleh 1, berarti X tidak boleh 0. Nah, kemudian yang ketiga, yang ini tadi tidak mungkin kan? Ya, pada kesimpulan ketiga tidak mungkin. Yang mungkin adalah jika X akan kecil 1 jika X lebih besar dari 0. Nah, berarti irisannya ada antara 0 sampai 1. Ya, kita gambarkan. Nah, oke. Nah, berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang terletak pada di bawah 3 garis ini. Seperti ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian hingga X antara 0 dan 1. Oke, demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami beberapa tipe-tipe contoh soal pertidaksamaan ya. Tadi ada 10
contoh tipe pertidaksamaan, dan mudah-mudahan apa yang sudah Pak Jo jelaskan ini tadi akan mudah dipahami dan bisa dicoba untuk menyesuaikan contoh soal-soal yang lain. Silahkan dicari soal-soal bentuk pertidaksamaan, bentuk yang lain untuk berlatih ya, sehingga dengan banyak berlatih nanti Anda akan banyak mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan logaritma. Oke, cukup sekian untuk hari ini dengan Pak Jo. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.